damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah yang memelihara hati dan pikiran kamu sekalian di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Horasma dihita saluna. Bapak Ibu yang terkasih, pada hari ini kita sangat bersuka cita karena hari ini Yesus telah mengalahkan maut dan dosa. Kita telah dimenangkan melalui kebangkitannya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan yang menyapa kita pada perayaan kebangkitan Yesus Kristus tertulis dalam Yohanes 20 ayat 1 sampai ayat 10. Yohanes 20 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-10. Kami akan membacakannya untuk kita. Demikianlah firman Tuhan. Pada hari pertama minggu itu, pagi-pagi benar ketika hari masih gelap, pergilah Maria Magdalena ke kubur itu, dan ia melihat bahwa batu telah diambil dari kubur. Ia berlari-lari mendapatkan Simon Petrus dan murid yang lain yang dikasihi Yesus, dan berkata kepada mereka, "Tuhan Yesus telah diambil orang dari kuburnya, dan kami tidak tahu di mana ia diletakkan." Maka berangkatlah Petrus dan murid yang lain itu ke kubur. Keduanya berlari bersama-sama, tetapi murid yang lain itu berlari lebih cepat daripada Petrus, sehingga lebih dahulu sampai di kubur. Ia menjenguk ke dalam dan melihat kain kapan terletak di tanah, akan tetapi ia tidak masuk ke dalam. Maka datanglah Simon Petrus juga menyusul dia dan masuk ke dalam kubur itu. Ia melihat kain kapan terletak di tanah, sedang kain peluh yang tadinya ada di kepala Yesus tidak terletak dekat kain kapan itu, tetapi agak di samping di tempat yang lain dan sudah tergulung. Maka masuklah juga murid yang lain yang lebih dahulu sampai di kubur itu, dan ia melihatnya dan percaya. Sebab selama itu mereka belum mengerti isi kitab suci yang mengatakan bahwa ia harus bangkit dari antara orang mati. Lalu pulanglah kedua murid itu ke rumah. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada hari sukacita ini marilah kita merespon kebangkitan Yesus Kristus dengan berikrar dan menjadi saksi. Molohudokon Kristus telah bangkit, alusihamu majo benar dia telah bangkit. Tahu ci majo teh. Kristus telah bangkit. Sahalinai. Kristus telah bangkit. Ido, sunang madokodok. Alaroudan. Insyaallah hubere kami bisa jadi do aladong ra mungkin dica mangalo patolor gebedak terpudum gebedang mudum tanggung buha-buhai juga non pukul 5 dak pola mudup pita ape masuk may ibadah pagi romse mau dan itor jago matok panarik na ya teh adok kamu ison nasumudum modum do sudi alay ise may ison nakaning naro pukul 5 buha-buhai juk Gudang do ate ba pinuji ma de bata binereng penakaning torok do harroni buah-buah ijuk na tape gudang na terlabat. Ito ay angon na terlabat ya teh. Asal mau nang terlabat tita mamereng, asal mau nang poladang ro terlabat petaho di parar do. Bapak Ibu yang terkasih, aku akan memulai khotbah ini dengan kekurang pekaan para murid. Ada sebuah keanehan, ada sebuah ketidaksinambungan sebenarnya antara Yesus dan ucapannya, lalu pendengar pertama yaitu para muridnya dan pengikut Yesus selama itu. Jadi selama Yesus
berkenan melayani di dunia dengan para muridnya sebagai pendengar pertama, ada ketidaksinambungan dan kurang pekanya para murid akan ucapan Yesus tentang dirinya sendiri dan tentang berita yang akan terjadi. Sebenarnya sebelum kejadian Yesus ditangkap, Yesus sudah memberitahukan bahkan 3 kali bahwa ia akan, seorang anak manusia akan ditangkap, dibunuh, lalu bangkit pada hari yang ketiga. Yesus sudah mengucapkannya dan mengumumkannya sebanyak 3 kali bahwa anak manusia akan disiksa, mati, dan bangkit pada hari yang ketiga. Boleh kita lihat dalam Matius 16 ayat 21, Matius 17 ayat 22, dan Matius 20 ayat 18 sampai 19. Tetapi para muridnya tidak menyadari akan hal ini. Mereka mungkin tidak mengerti, sebagai pendengar pertama mereka tidak menyimak ucapan Yesus ketiga kali bahwa apa yang akan terjadi tentang dirinya sebagai anak manusia. Anggohitan waeng ruasnya HKBP molo 2 hali titing Roma marbuha-buha ijuk ruasnya HKBP si Tanauli pukul 5, mungkin jauh-jauh hari ngatabain alarm tadi. Asa unang lupa. Makanya nakaning toropro. Mungkin minggu pagion alaru dan gabe moru otik. Anoma mungkin pas minggu siang di Papua sarorona teh. Kita sudah pasti berjaga-jaga ketika itu diucapkan lebih dari 2 kali. Tetapi para murid sudah hampir 3 kali dan 3 kali diucapkan Yesus, mereka tidak menyadari bahwa akan terjadi hal yang demikian. Karena itu ketika Maria datang ke kubur itu pagi-pagi, subuh-subuh, ia datang membawa rempah-rempah untuk mayat, bukan untuk yang hidup. Untuk Yesus yang mati, bukan untuk Yesus yang hidup. Jikalau Maria dan para muridnya mengingat bahwa Yesus akan bangkit pada hari yang ketiga, ia tidak akan pernah membawa rempah-rempah untuk memberikan atau menghilangkan bau di kubur itu. Tetapi mungkin ia akan membawa daun palma, ia akan membawa minyak untuk kaki Yesus, ataupun hal yang lainnya. Ibuan nasidado sesuatu untuk Yesus yang mati, bukan untuk Yesus yang hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara, begitulah yang terjadi beberapa ribu tahun yang lalu. Yesus sudah mengucapkannya, tetapi para murid gagal untuk memahaminya. Kenapa ia datang pagi-pagi sekali? Bahasa holak kalakina 2 naro. Anggo diingo nasida do pabuana yang baki Yesus yang hamatean. Baik kotorok manasida ro. Mereka akan berjaga-jaga setelah selesai sabat. Mereka akan berjaga-jaga di depan kubur Yesus. Dia akan bangkit pada hari yang ketiga. Kami akan membawa rebana dan nyanyian. Kami akan memuji namanya. Itu yang harusnya terjadi. Tetapi yang terjadi adalah mereka datang membawa sesuatu, membawa rempah-rempah untuk Yesus yang mati, bukan untuk Yesus yang hidup. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketidaksinambungan ucapan Yesus, kegagal pahaman para murid memahami apa maksud Yesus tentang dirinya sendiri yang akan bangkit, dan sahati sahat tuhuria. Di bahini do rupani mungkin ngaber kembang nuaing dang si baeno bebuah-buah ijuk di kuburan. Kebe di Bagas Joro. Karena kita ingin melihat, menyambut Yesus yang hidup, bukan Yesus yang mati. Seakan-akan atong sipata buah-buah ijukon parningotan ni keluarga ta naung moding. Di payas ma somal na kuburan kan? Udia nih. Di si mamar minggu. Lasadong do sipata na tangis di si.
daksibaeno bei. Karena kita sedang menyambut Yesus yang bangkit. Bukan seperti si Maria dan para muridnya untuk melihat Yesus yang mati. Itu bagas joro mahitaro. Alanunga hehe Yesus Kristus. Karena itu Bapak Ibu, kebangkitan Yesus adalah dasar kekristenan. Paskah adalah puncak tertinggi pesta di HKBP dan di gereja-gereja lainnya. Lebih semarak kita merayakan Natal, iya. Kadang-kadang lebih banyak persiapan kita untuk menyambut Natal, iya. Mungkin ketemu dengan liburan, holiday, mungkin ketemu juga dengan awal tahun. Jadi lebih banyak persiapan kita untuk menyambut Natal. Padahal sebenarnya iman kita bertumbuh pada saat Yesus bangkit. Bukan Yesus lahir, apalagi ketika Yesus mati. Karena manusia bisa lahir, manusia bisa mati, tetapi manusia tidak bisa bangkit dari kematian. Ketuhanan Yesus yang tertinggi itu terjadi pada kebangkitannya. Bukan kelahirannya, bukan kematiannya, bukan di penderitaannya, tetapi di kebangkitannya. Ido ubahena rohamu tu bagas coroon. Karena itulah tercipta, terbentuk komunitas ini, membangun dirinya sebagai gereja. Karena kebangkitan Yesus. Bahkan Paulus mengatakan, kebangkitan Yesus membuat pemberitaan kami tidak sia-sia. Karena jikalau Yesus tidak bangkit, maka sia-sialah pemberitaan kami. Mari suang mahalo jauh nami. Perlu kita mengimani, menyikapi Paskah ini sebagai puncak tertinggi apa yang kita percaya dan kita imani. Momen terbesar dalam kekristenan, dalam perjalanan Yesus adalah kebangkitannya mengalahkan kematian. Adalah kebangkitannya mengalahkan dosa dan maut. Bukan ketika ia lahir. Surat tamu di bagasar rohamuna. Asau balga ugodang pangaradeum muna taringot tu menyambut pesta Paskah. Parningotan ari haheheon di Tuhan Yesus. Karena itu Bapak Ibu Saudara, ketika kita menyuarakan Kristus telah bangkit, alusna gaib itor lu paduhamu ago ya bak pitor dang dingot tamu be modoko dok dorala ni udano nate. Kristus telah bangkit. Ido ikosong ido. Hal yang penting ketika para murid gagal memahami ucapan Yesus, tetapi mereka tidak gagal mengimani kebangkitan Yesus. Ketika mereka lupa ataupun tidak mengingat bahwa Yesus akan bangkit, tetapi ketika mereka melihat Yesus Kristus yang bangkit, mereka mengimaninya, melakukannya, menghidupi imannya sampai mati. Para murid Yesus memberitakan kebangkitan Yesus Kristus sampai mati. Sampai dirajam, sampai dibunuh. Nata pera adong dosong si Thomas iko jolu hutul luko jo iko songono do. Ya enggak apa-apa. Tetapi iman itu dibawa sampai mati. Nah, inilah hal kritis yang ingin saya sampaikan dalam Paskah yang kita rayakan pada tahun ini. Bapak Ibu, ada kecenderungan keberimanan orang Kristen tentang keimanannya kepada Yesus Kristus yang bangkit atau Yesus Kristus sebagai Tuhan sedang diterpa gelombang yang sangat deras. Ada banyak ajaran yang mengajarkan bahwa Yesus itu tidak Tuhan. Yesus itu tidak mati. Yesus itu digantikan. Yesus itu tidak pernah bangkit dari antara orang mati dan sebagainya. Dan informasi itu sangat-sangat mudah kita didapatkan. Ada banyak orang yang sekarang kritis terhadap kekristenan tanpa mengerti bahwa landasan iman kita adalah tentang kebangkitan Yesus. Ada banyak orang yang ingin berpikir di luar pemikiran orang lain pada umumnya tanpa dia memahami bahwa kebangkitan Kristus adalah hal sentral dalam keberimanan orang Kristen. Karena itu Bapak Ibu, hal yang sangat penting yang ingin saya sampaikan adalah tentang keberimanan kita. Apakah sebenarnya kita sedang beriman atau hanya sedang berjaga-jaga?
Apakah kita memang betul-betul sedang beriman terhadap kebangkitan Yesus Kristus, atau kita hanya sedang berjaga-jaga dalam kehidupan kita? Biasanya kalau awan mendung, kita bawa payung. Bawa payung. Dengan pertaruhan, kalau tidak datang hujan, tinggal dilipat dan disimpan. Itu kan? Tetapi kalau datang hujan, kita buka payung, kita tak basah kuyup, kita selamat. Itu pertimbangan bawa payung. Makanya ada bahasa sedia payung sebelum hujan. Jangan-jangan kita sedang beriman dengan cara membawa payung. Kita beriman kepada Yesus Kristus yang bangkit dengan pertaruhan yang dua yang sama. Kalau Yesus memang 2000 atau berapa ribu tahun yang lewat memang bangkit, kita selamat. Karena kalau Yesus pun tidak bangkit beribu tahun yang lewat, kita tidak rugi apa-apa. Tinggal seperti payung tadi, dilipat dan disimpan. Jangan-jangan kita sedang beriman dengan cara yang seperti itu. Badaku bawa tohana masa 2000 tahun na lewat. Porsia mau imatahe hatakku. Ya kalau memang betul-betul bangkit dulu, ya aku selamat. Karena kalau ternyata pun tidak bangkit seperti berita-berita yang beredar, ya aku juga tidak rugi. Itu tidak beriman. Itu sedang berjaga-jaga. Jaga-jaga aja lah. Ya bilang aja lah kita orang beriman. Jaga-jaga aja. Kalau ternyata dia bangkit, ya udah aku selamat. Songon udah nih, songon nama buah payungi. Jangan-jangan kita sedang beriman dengan cara yang sama. Dan tutu si tutu hita memang porsea tutuha Jesus naung hehe sian hamatean. Keberimanan yang seperti itulah yang datang membangkitkan orang-orang yang tidak tunduk dan taat kepada firman Tuhan. Karena ia tidak menghidupi bahwa Yesus memang benar-benar telah bangkit. Ia tidak menyadari bahwa Yesus memang benar-benar telah mengalahkan maut dan dosa. Karena seperti bawa payung cara dia beriman. Karena itu Bapak Ibu, orang yang beriman jangan terhubung dengan logika dasar orang-orang. Ketika kita mencoba untuk berlogika seperti cara-cara orang lain menyerang kekristenan, ya memang kita tidak bisa memasukkan konsep bagaimana pekerjaan Tuhan masuk ke dalam pemikiran kita. Agustinus pernah dalam kehidupannya yang sangat kritis tentang keberimanan, pernah tidak percaya kepada Tuhan. Agustinus seorang tokoh yang sangat penting dalam kekristenan. Ia menganggap bahwa kalau Tuhan itu ada, kenapa ada penderitaan? Kalau Tuhan itu ada, kenapa ia membiarkan segalanya terjadi? Lalu dalam bayangannya dengan cara berpikir, ia melihat seorang anak kecil sedang mengorek-orek tanah di pantai. Lalu Agustinus tanya, kenapa kau mengkorek-korek tanah dan membuat lubang? Lalu anak-anak itu menjawab, saya ingin memasukkan semua air laut ini ke dalam lubang ini, supaya aku dapat menangkap ikan. Lalu Agustinus berpikir, gak bisa, lubang ini tidak akan cukup untuk menampung besarnya, luasnya air laut. Seketika ia sadar bahwa ia sama dengan anak kecil ini. Ia berusaha untuk memasukkan pekerjaan Allah, apa yang telah Allah lakukan, tentang bagaimana Yesus yang bangkit, tentang bagaimana keselamatan itu akan hadir, dengan cara memasukkannya ke kepalanya. Ini tidak muat, tidak mungkin. Sama dengan cara memasukkan air laut ke lubang itu. Lalu ia memahami bahwa kebangkitan Yesus bukan ranah logika manusia. Kebangkitan Yesus, pekerjaan Yesus, apa yang telah Yesus lakukan untuk keselamatan manusia, bukan ranah manusia untuk memikirkannya. Karena itu, percaya saja, berimanlah.
Tidak seperti membawa payung, tidak untuk berjaga-jaga, tetapi aku menghidupi bahwa Yesus memang betul-betul bangkit dari kematian. Apa yang ia kerjakan selama 3 hari dalam kematiannya bukan urusanku. Urusanku adalah aku beriman pada kebangkitan Yesus Kristus. Ada pertanda atau ciri-ciri orang yang memang betul-betul beriman dalam kehidupannya. Ketika seseorang percaya bahwa Yesus yang mati itu telah bangkit, ia akan mengubah cara pandangnya melihat kematian dan kehidupan. Ini tandanya. Moloadong nong porsia tutuhani nong hehesian hamatean, ia akan merubah cara pandangnya tentang kehidupan dan kematian. Karena ketika ia percaya, seseorang percaya tentang kebangkitan Yesus Kristus, kehidupan tidak lagi tentang kehidupan yang fana di dunia ini. Ketika orang percaya bahwa memang betul-betul Yesus telah bangkit, ia akan melihat bahwa dunia ini, kehidupan ini bukan tentang kehidupan yang fana saja. Kehidupan tidak lagi berakhir tentang kematian. Kehidupan tidak lagi berujung tentang kematian di dunia. Apalagi kematian dan kehidupan bukan tentang aku, tetapi tentang Tuhan yang empunya aku. Ngolu dohot hamatea kidang laudia ubi. Ale laudi debatado. Itu sikap orang yang telah menerima dan percaya kebangkitan Yesus Kristus. Sebaliknya, kematian itu tidak dilihat lagi menjadi sebuah akhir dari kehidupan kita di dunia. Karena ia tahu bahwa kematian Yesus telah menggantikannya di kayu salib. Ngata bege jamita, auhiado na ikot tarsilang disi. Ido kan? Auhiado na ikon dipusa halak jahudi. Ngebere kamu tiki jalan salib, hacitian. Isi tangis tiki. Hacitian. Aidak tabo to manang sungod dia holan mamereng ay so asli cabut-cabut na ikan. Ale be binering pemeran itu Jesus hacitian. Buhado na yung asli na ni rohado. Agu tahe. Tuhan Jesus ina. Ale do nga digatihot Tuhani behita disi. Tetapi kebangkitan juga digantikan Tuhan Yesus. Dang holan hamateani, haheoni benunga di pajolo Jesus, jala au pe makirim Tuhan. Au pe ikon hehe, rap dohoto, songon nabi naemi, diari, patuluhon. Karena itu Bapak Ibu Saudara, puncak iman tertinggi tidak berakhir pada kematian, tetapi berakhir pada kebangkitan. Di baheni do molola ohita tunamoding, ede dinamoding. Iko marujung do taringot tu hehe dohot marsipaidaan. Dang boy digati ede ni namoding. Angko sodak danak na mekmet. Alai pada umumnya ede na tuluido. Karena itu teologinya jelas. Nasa jolma iko mate hehe do muse pamatakon jala marsipaida kita di dia. Di surga di Banwagijang. Teologinya adalah kematian, kebangkitan dan hidup yang kekal. Itu yang dilakukan Yesus dan harus diterima, dihidupi, diimani oleh orang yang beriman. Jadi ikut takasdo amanginang puncak dari kehidupan orang Kristen ada pada Paskah. Lalu setelah selesai Paskah kita akan hidup dan diberangkatkan untuk melakukan firman-Nya. Karena itu Bapak Ibu Saudara, semua pesta, kegirangan, rohamu tubuh-buah ijuk terjadi karena kubur yang kosong. Kebahagiaan orang Kristen, sukacita orang Kristen karena kubur yang kosong. Yesus telah mengalahkan kematian. Kristus telah bangkit. Anggo onda ba ya bak. Ingat tamu dulu. Kristus telah bangkit. Benar dia telah bangkit. Sahalina ida, Kristus telah bangkit. Kita berdoa.
Bapa yang kami kenal dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang bangkit dan hidup, kami bersyukur untuk firman-Mu yang telah kami dengarkan. Terima kasih karena telah memberikan kehidupan bagi kami melalui perayaan kebangkitan-Mu yang kami sukacitakan dalam kehidupan kami masing-masing. Engkau telah mengalahkan dosa dan maut, memberikan kami harapan baru akan kehidupan yang kekal. Biarlah Tuhan berita kebangkitan-Mu tertanam dalam hati kami, yang menuntun langkah kami setiap hari. Ajarlah juga kami untuk hidup sebagai saksi-Mu, membawa terang dan kasih Tuhan dalam setiap kehidupan kami pribadi lepas pribadi. Tuhan, tolonglah kami untuk beriman dan percaya penuh dalam kehidupan kami masing-masing, sehingga kami dapat meneladani kasih-Mu dan pengorbanan-Mu di dalam kehidupan kami. Inilah kami Tuhan yang akan melakukan firman-Mu, di dalam Kristus Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.